Halo guys, anjir guys. Ya, balik lagi sama kita teman-teman yang megang gelap. Hari ini saya sudah ditemani dengan kawan saya, Andrew. Gimana? Apa kabarnya Andrew? Hari ini Andrew? Baik, alhamdulillah biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja ya, hidup mah gitu-gitu aja sih ya. Yes, betul. Hidup tuh cuma ada dua Andrew. Apa tuh? Hese jeung kieu wae. Jadi ada tahapan kieu wae gitu. Kalau tidak susah hidup tuh ya gini-gini aja. Betul. Gitu. Kieu wae tuh ini gini-gini aja. Gini-gini Ya, aja. betul. Ya hidup cuma ada dua. Itu prinsip saya, Nur. Itu prinsip orang. Ya jadi hari ini kita udah sampai di segmen. Sebenarnya kita belum ada nama nih untuk segmen ini tuh. Oh, oke. Tapi intinya segmen ini tuh kita akan mencoba membahas hal-hal random sebenarnya. Ya nggak random juga sih. Oke. Hal-hal yang tidak begitu penting lah. Biasanya kita emang ngobrolinnya gak penting Iya gak sih? betul sih. Jadi intinya di segmen itu tuh kita akan membahas sesuatu. Segmen ini. Yes. Dulu kita akan membahas sesuatu based on artikel sebenarnya. Oke. Di mana mungkin teman-teman imigran gelap setelah mendengarkan ini akan mendapat sebuah wawasan baru. Oh shit. Yang sebenarnya tidak begitu penting juga sih. Tapi ambil positifnya lah ya. ambil positifnya betul. Yes. Jadi Andrew, pasti pernah denger dong sleepwalking atau tidur berjalan gitu. Oh, maksudnya kayak tiba-tiba bangun gitu, tiba-tiba jalan gitu. Iya, tapi keadaan tidur. Ya pernah sih. Pernah denger. Tapi jujur, orang sih belum pernah lihat langsung pakai mata kepala sendiri sih. Seriusan? Belum, mana pernah? Pernah sih ngelihat adik aing tiba-tiba bangun, ya terus tidur lagi udah. Menarik. Berarti cocok nih pembahasan karena kita mau bahas hari ini tuh tentang sleepwalking. Oh, guys. Jadi oke. pokoknya tentang tidur sambil jalan itulah. Tapi menarik sih. Itu maksudnya apakah sering adik mana itu? Enggak sih aing atau gue ya, pokoknya aing itu adalah gue ya. Aing pernah sih ngalamin ngelihat adik aku tuh tiba-tiba bangun. Udahlah mau orang aing aku bebas ya. Bebas ya. Nah, pokoknya adik aku tuh dia tiba-tiba kebangun, matanya emang kebuka gitu. Oh kebuka, yes, oke. Kebuka, bangun, jalan, terus cuma muter-muter doang gitu, terus tidur lagi anjir. Jalan muter-muter di kamarnya? Enggak sih, kayak cuma apa ya? Kan ini di sofa nih dia tuh tidur di sofa. Ketiduran kali ya di sofa. Ya ketiduran di sofa tuh. Terus dia tuh bangun tuh. Aku kurang lihat matanya sih ya, tapi pokoknya dia bangun, berdiri, jalan, balik lagi, terus tidur lagi. Tidur lagi di sofa itu atau dia pindah ke kamar? Sedikit pindah posisinya sih ya sebenarnya. Oke, jadi menarik sleepwalking ini. Dan kita akan coba kupas tentang apa ini sleepwalking, fenomena sleepwalking ini. Nah kita udah ada artikel nih, artikel dari apa itu, hellosehat.com, hellosehat.com ya. Jadi halo sehat. Oke. Artikel ini ya membahas tentang kenapa ada orang yang bisa tidur sambil berjalan, bro. Oke. Gimana tuh? Jadi kita coba langsung aja kita telusuri isi artikel ini. Orang dulu aja ya. Sleepwalking atau kebiasaan tidur sambil berjalan adalah sebuah sindrom atau perilaku yang menyimpang yang dilakukan ketika tidur. Oke. Orang yang mempunyai kebiasaan sleepwalking seringkali bangun di tengah tidur dan kemudian berjalan-jalan meskipun sedang berada di bawah alam sadar mereka. Oke. Berarti sebenarnya adik orang tuh kayaknya dia gak sadar sih ya. Ya mungkin ya. Karena pas melihat itu dia nggak ngomong nggak apa. Enggak sih, dia gak ngobrol, gak ngapa-ngapain. Ngomong gak ya? Kayaknya dia ngomong sih, tapi pokoknya ngomongnya ngelindur lah. Ngelindur. Oke. Begitu. Jadi katanya menyimpang ya. Iya betul. Yang menyimpang itu kan ketika tidur katanya. Yes. Oke, kita lanjut telusuri. Siapa tahu kita mendapat jawaban. Iya betul. Tidur sambil berjalan umum terjadi pada anak-anak, bro. Adi mana waktu mana lihat tuh apakah masih anak-anak atau? Oke, ini valid sih ya soalnya itu waktu orang tuh SMP, dia masih belum berarti SD kelas 4 SD lah. Oke.
Coba dibacakan. Di survei yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa terdapat 15% orang yang memiliki kebiasaan sleepwalking dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak. Wow. Terutama yang berusia 3 hingga 7 tahun. Mungkin sekitaran segitu sih adik orang. SD-an lah ya. SD-an lah pokoknya. Menurut data The National Sleep Foundation, Ada loh. The National Sleep Foundation, right? Wow, baru tahu. Oke. Lanjut 2004 nih. Setidaknya diketahui sebanyak 1% anak usia tersebut itu Usia memiliki balita ya. betul, memiliki kebiasaan sleepwalking yang dilakukan setidaknya 2 kali dalam seminggu. Wow. Sleepwalking bisa aja terjadi pada pada remaja juga karena terbawa kebiasaan dari kecil hingga usia remaja. Bahkan sebagian kecil dari mereka membawa kebiasaan itu hingga dewasa. Alright. Oke. Namun lebih banyak yang berhenti ketika usia remaja berdasarkan penelitian yang ada di dalam The Neurology Journal. Terdapat 29,2% dari 19.000 orang dewasa yang memiliki kebiasaan tidur sambil berjalan, Dude. Wow, banyak loh. Jadi dia ngesurvei lebih tepatnya 19.136 orang dan 29,2% dari 19.000 orang itu tidur sambil berjalan. Betul. Orang dewasa loh. Iya. Tapi semakin dewasa kalau orang pribadi sih ya. Kalau maksudnya sekarang gue umur 28 nih. Yes. Ngelihat orang yang sleepwalking, aing sih takut ya. Maksudnya pertama kali ngelihat kan belum tentu itu adalah sleepwalking. Yes. Apalagi kita di negara yang cukup mistis ya. Agree. Di negara yang kental sekali ya kebetulan dengan hal-hal gaib dan spiritual. Yes. Betul. Kalau misalkan dulu emang aing mikirnya kayak ngapain sih ngelindur gitu ya, ngeliat adik oke. orang. Tapi semakin sini kalau orang pribadi kalau misalkan ngelihat orang dewasa ya, enggak sih kayaknya aing lebih serem sih. Iya ya, kalau sekarang ya. Iya. Jadi si National Sleep Foundation ini keren sih ya. Keren sih. Tapi Apa ya? mungkin National Foundation belum pernah survei di Indonesia nggak sih? Ya, karena ini di Amerika ya. Ditegaskan lagi ini di Amerika. Katanya Iya, betul. 3-7 tahun tadi. Dan diketahui sebanyak 1% anak usia balita dan 2% anak usia sekolah. Betul. Cukup banyak ya. Ngeri juga sih. Ngeri juga. Bukan ngeri sih. Maksudnya berarti memang fenomena ini tuh terjadi ya. Betul. Buktinya ya ini Ada dilakukan riset dan data. Ya. Unik sih ya. Maksudnya seru aja, nggak tahu ya apakah sadar atau tidaknya gitu ya. Iya, betul. Tapi lucu aja sih. Aing kayaknya kalau kata keluarga Aing sih, Aing nggak pernah sih Bro. Oh gitu. Tapi kalau misalkan emang di Indonesia mah orang lebih cenderung ke bukan erep naon sih ngaranna teh. Naon ngaranna teh tiba-tiba Possessed gitu, possessed by something. Yes. Possessed by devil spirit gitu. Spirit anything. Kalau aing sih ya. Ya oke. Ya itu ada kaitannya dengan kita hidup di Indonesia yang kental dengan spiritual sih. Ya jadi bisa ya itu bisa ya by medis, by science atau by spiritual bisa. Iya, betul. Mungkin jawabannya akan berbeda gitu. Betul. Tapi ini kita sekarang mah dari Ya based on artikel ya. ini. Oke. Oke lanjut. Yang biasa dilakukan orang saat tidur sambil berjalan. Jadi kata artikel ini ada 4 tahapan nih ketika tidur. Yaitu tahap 1 hingga 3 dan tahap keempat disebut sebagai non-rapid eye movement. Disingkat NREM. Oke. Non-rapid eye movement. Non-rapid eye movement. Sedangkan tahap REM atau rapid eye movement adalah tahap terjadinya mimpi. Oke. Jadi ada 4 tahapan katanya. Oke. Pada tahap ketiga diketahui sebagai tahapan yang paling penting dalam proses metabolisme tubuh dan pertumbuhan tulang. Oke. Jadi di tahap ketiga ya penting untuk metabolisme dan pertumbuhan tulang. Ya. Setiap tahapan setidaknya terjadi dalam durasi 90 hingga 100 menit yang selalu berulang setiap malam. Oke. Wow, ini wawasan baru sih. Iya, betul. Sama ini kita tidur aja sih. Tidur aja. Jadi ternyata ada 4 tahapan guys katanya based on artikel di Hello Sehat ini ya. Dan katanya tahapan ketiga diketahui sebagai tahapan yang paling penting untuk pertumbuhan lah intinya.
Betul. Oke, kebiasaan tidur sambil berjalan biasanya muncul ketika tidur tahapan 1 atau 2. Oke. Karena tahapan 3 memasuki tahapan tidur lelap atau pulas. Oke, jadi di tahapan ketiga tuh udah lelap lah atau pulas. Betul. Jadi biasanya yang sleepwalking ini di tahapan 1 atau kedua. Yes. Kebiasaan ini terjadi pada tidur siang. Tidur siang ya. Karena waktu tidur siang yang cukup lama. Kebiasaan ini terjadi pada tidur siang karena waktu tidur siang yang cukup lama. Oke, berarti nggak lanjut dulu deh. Aing belum nangkep ini maksudnya gimana. Walaupun bisa melakukan aktivitas seperti berjalan atau bahkan berbicara ketika tidur, namun orang yang memiliki kebiasaan ini tidak akan mengingat kejadian tersebut. Oke, make sense karena lagi tidur ya. Orang dengan kebiasaan sleepwalking dapat melakukan berbagai hal, seperti berjalan-jalan di sekitar kamar, memindahkan barang, atau ke kamar mandi, kemudian melepas pakaian yang digunakan. Bahkan ada yang melakukan hal yang cukup ekstrim, yaitu mengendarai kendaraan ketika tidur. Wow. Dude, bahaya sih, Dude. Bahaya, itu mah bahaya, Bray. Itu ngeri sih, Dude. Bahaya, Bray. Jadi biasanya di tahap 1 kedua, meskipun tidak dijelasin sih tahapan 1 dan 2 ini ngapain ya. Yes, betul. Tapi katanya biasanya di tahap 1 kedua karena tahap ketiga sudah mulai masuk pulas ya. Yes. Berarti saat pulas tuh tidak mungkin terjadi ngelindur dong ya. Berarti kalau udah ya betul sih, berarti tahapan 1 2 doang kan. Oke. Tapi ekstrim sih ini yang mengendarai kendaraan ketika tidur. Iya sih. Wah, jangan dah. Kecelakaan gak lucu juga. Waktu di berita gak lucu juga tuh ketika misalkan ada headline tuh. Kayak tiba-tiba seseorang tertabrak bla 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 bla. Diduga orang yang menabrak adalah tertidur. Kan gak lucu Gak ya? lucu sih. Iya, Gak lucu sih. gak lucu Tapi banget. kalau dipikir-pikir setelah orang mengingat-ingat nih dulu. Jadi Aing gak tahu sih ya ini masuk sleepwalking atau enggak. Jadi ada teman orang waktu itu tuh tidur. Terus dia kayaknya kebangun. Enggak sih, orang mikirnya dia kebangun. Terus dia tuh minta dibikinin Indomie. Oh seriusan? Dia minta dibikinin mie. Terus dibikinkan lah. Ternyata dia tidur lagi. Oke. Sampai pada akhirnya ya kita orang makan si Indomie itu. Oke. Saat dia bangun ditanya. Enggak kata dia. Gak sadar berarti. Gak ya? sadar berarti apakah itu sleepwalking? Salah satu contoh sleepwalking? Ya betul sih, bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Betul. Oke. Nih ada nih Ndru. Selanjutnya tuh apa penyebab tidur sambil berjalan atau sleepwalking? Oke. Coba bacakan dulu. Jadi sebenarnya sleepwalking ini ada faktornya. Jadi mungkin sekalian aku bacain ya. Untungnya kebiasaan ini dianggap sebagai kebiasaan yang tidak berbahaya. Barusan aja diomongin sampai mengendarai. Iya, itu berbahaya sih. Berbahaya sih. Lanjut lagi ya. Atau menimbulkan dampak buruk kesehatan. Oh, maksudnya dalam konteks kesehatan ya. Ini nggak ada dampak buruknya. Oke. Kebiasaan tidur sambil berjalan bukanlah gangguan dalam kesehatan mental. Namun gangguan tidur biasa yang dapat disebabkan oleh sleepwalking ini, sleepwalking ini biasanya faktornya adalah satu, genetik. Ada genetik juga ya. Berarti Genetik ya. genetik tuh bisa dibilang bukan turun temurun. Ya oke, baca dulu aja lah. Oke. Ini dari kita artikelnya dulu nanti kita ini ya. Ternyata kebiasaan ini bisa karena genetik, artinya diturunkan. Penelitian menunjukkan bahwa sleepwalking cenderung terjadi pada anak kembar. Alright. Selain itu, orang yang di keluarganya memiliki riwayat melakukan sleepwalking beresiko 10 kali mengalami di kemudian hari. Oke. 10 kali loh. Iya loh. Maksudnya 10 kali itu 10 kali lipat beresiko untuk sleepwalking ya. Betul, maksudnya mungkin bakal lebih banyak terjadinya gitu Iya. ya di turunannya. Oke, berarti kalau melihat mungkin ada keturunan bro. Mana bro mungkin ya. Iya sih. Karena ada yang mana sleepwalking. Tapi itu sekali doang ya. So far sih. Atau yang maneh tahu cuma itu. Ya kalau misalkan yang tahu cuma 2 sih ya. Tapi mungkin kan ketika misalkan dia tidur, maksud orang antara adik orang sama orang kan nggak jauh-jauh amat ya umurnya. Mungkin yang lebih menyaksikan kesleepwalkingan ini adalah orang tua sih ya. Oke. Betul gitu. Kalau menurut aku kayaknya kalau aku cuma 1 kali 2 kali lah ngelihatnya. Oke. Lanjut Jadi lagi nih. ada genetik Ya, guys. betul. Yang kedua Andrew? Yang kedua itu ada faktor lingkungan.
Memiliki kebiasaan tidur sambil berjalan dapat muncul karena kekurangan tidur, Oke. mengalami stres atau waktu tidur yang sangat tidak teratur, dan mengonsumsi alkohol. Waduh. Oke. Jadi maburanya tuh sampai tidur pun mabura karena dia Iya, betul. karena dia berjalan-jalan sendiri. Yes. Oke. Pengaruh lingkungan. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Pada anak kecil usia 3 hingga 8 tahun, kekurangan tidur, kelelahan, dan waktu tidur yang tidak teratur berpotensi tinggi membuat anak tersebut memiliki kebiasaan tidur sambil berjalan. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan kebiasaan ini adalah mengonsumsi obat-obatan seperti obat tidur, obat penenang, obat stimulan, dan obat anti alergi. Iya sih. Oke. Jadi justru menurut artikel ini mengkonsumsi obat tidur justru membuat kita ada kemungkinan sleepwalking ya. Iya, Tidur betul. berjalan gitu. Tapi emang sih habis makan obat kayak paracetamol dan macam-macam bawaannya tunduh, bray. Yes. Tunduh, tiba-tiba tunduh aja pokoknya. Oke, berarti faktor lingkungan berpengaruh ya. Yes, Stres. Hati-hati tuh yang stres, kawan-kawan. Bisa jadi. Bisa jadi juga kena tuh. Maksudnya takutnya kan kenapa-napa ya gitu loh. Dan mengonsumsi alkohol juga. Ya, itu hati-hati tuh yang alkohol juga ya, mengerikan. Oke, lanjut. Jadi faktor tadi genetik, faktor lingkungan, terus kayaknya orang lanjut deh ke yang ketiga. Jadi penyebab ketiga itu katanya keadaan medis. Yes. Berbagai penyakit atau gangguan fungsi tubuh juga dapat menyebabkan penderitanya mengalami kebiasaan tidur sambil berjalan. Oke. Seperti kondisi saat hamil dan menstruasi. Masa-masa ini meningkatkan kemungkinan wanita mengalami sleepwalking. Menstruasi dan hamil ya, saat hamil ya. Menarik. Nanti orang cobalah tanya ke wanita ya. Yes. Oke. Artimia. Artimia ya? Ya betul, artimia itu. Bukan, aritmia. Oh, aritmia. Waduh. Sorry, kita salah baca. Aritmia atau detak jantung yang tidak normal. Oke. Jadi itu mempengaruhi juga. Oke, demam. Demam. Iya sih, demam kan apalagi bocah ya. Ya. Kalau demam teh kayak suka berhalusinasi gitu gak sih dulu mana kalau demam gitu? Waktu bukan demam sih itu. Cacar demam gak sih? Gak tahu. Lupa lagi. Aing juga lupa. Iya, tapi kurang lebih emang jika jelema mabok. Iya, gitu kan ya. Jadi oke masuk akal karena saat demam itu katanya kita tuh apalagi untuk bocah ya, balita gitu, kita tuh jadi berhalusinasi dan ya make sense sih. Jadi ada kemungkinan kita berjalan saat tidur. Betul. Oke, asma ketika malam hari. Asma ketika malam hari. Gitu, masa iya sih? Bangun nggak sih harusnya kalau asma malam hari? Bangun gak ya? Kayaknya bangun sih. Kalau misalnya tiba-tiba sesak napas malam-malam, aing nggak punya asma sih. Oh, aing punya asma sih, tapi kalau misalkan orang tiba-tiba asma langsung sadar sih. Sadar ya harusnya. Sadar. Atau mungkin ini asmanya yang nggak tahu sih. Asmanya yang Asmaul Husna. Waduh. Wadaw. Asmaul Husna. Oke, siap. Jadi asma katanya. Asma. Oke, asma. Lalu orang yang memiliki kebiasaan mendengkur keras atau obstructive sleep. Apnea. Ya mungkin itu mendengkur keras mungkin ya. Oh, artinya ya itu ya. Oke, jadi orang yang mendengkur keras kemungkinan oke. Iya nggak ya? Mana tukang ngorok gak sih? Nggak tahu Pak, kan tidur. Oh iya. Tapi kata orang-orang, aing ada saatnya ngorok. Oh ada. Kayaknya orang gitu dah. Tapi waktu mana ngorok sadar gak sih? Kadang suka kebangun gitu gak sih? Misal lagi tidur kebangun terus mendengar ngorok kita sadar. Ngorok maksudnya ngorok sendiri gitu? Iya, jadi sadar tuh pas aing lagi ngorok, kebangun sedikit. Gitu ya? Gitu. Ya kan? Ada kan? Suka ada. Iya. Oh iya aku sadar. Waduh. Anjir aing ngorok, ya udah tapi tidur lagi. Iya betul. Oke, dan satu lagi katanya keadaan medis terakhir based on artikel ini adalah masalah atau gangguan mental seperti multiple personality disorder.
dan post traumatic stress disorder. Multiple personality disorder itu punya apa namanya? Apa sih sebenarnya? Beda karakter gitu maksudnya? Iya, Kayak gitu. kepribadian yang lain. Kepribadian ganda gitu kali ya. Dan post traumatic stress disorder apa sih itu? Orang nggak ngerti sih. Post traumatic setelah trauma, stress disorder, stres yang disebabkan setelah trauma kali ya. Ya, aing mau membahas karena kita tidak ada pengetahuan medis, takutnya salah ya. Tapi yang ini aja mungkin multiple personality disorder, kayaknya yaitu kepribadian lain yang menurut aing masuk akal sih. Mungkin saat tidur yang kepribadian yang lainnya bangun, dan langsung jadi gerak-gerak sendiri gitu saat tidur. Bisa jadi sih ya, bisa jadi sih. Ya make sense sih kalau buat orang sih. Oke. Lanjut dulu. Nah ini ada nih guys dari artikel ini bagaimana menangani kebiasaan ini. Oke, bagaimana cara menangani kebiasaan ini? Oh mungkin kebiasaan ini dibilang tidak sehat, tidak. Tapi seenggaknya tidak mengganggu kali ya. Jadi gimana cara mengantisipasinya nih gitu kan. Tidur dengan waktu yang cukup. Nah para begadangers janganlah tidur gak jelas lagi dah. Ini kayaknya masalah orang deh bro. Waduh. Orang tidur kadang cukup kadang enggak gitu. Waduh. Sering. Oke, lanjut. Hindari stres dengan melakukan relaksasi dan meditasi. Oke. Yoga gitu ya. Salah satunya. Alright. Bengong gitu. Bengong termasuk ini gak ya? Relaksasi gak sih? Kayaknya bisa lah. Bisa ya. Kalau aing sih cukup tenang setelah bengong sih. Alright. Oke, berarti masuk. Untuk Mane masuk. Kayaknya untuk aing juga bisa deh. Kayaknya kadang suka bengong, jadi relax ya. Iya, betul kan? Relax kan. Alright. Setelah kita mumet, bengong, ngerokok gitu kan. Terus sambil ngopi gitu kan. Relax. Oke, lanjut. Hindari simulasi sebelum waktu tidur. Apa sih? Simulasi sebelum waktu tidur seperti menonton TV atau mendengarkan suara yang keras. Jadi yang mensimulasi otak kali ya. Tapi aing kalau tidur denger musik loh. Meskipun tidak keras. Seriusan? Ya, kadang TV aing biarin nyala gitu. Aing mah gak bisa tidur pak kalau misalkan yang kayak gitu. Kalau mana memang kalau misalkan tidur lampu nyala atau mati. Tapi nyala itu si TV dan macam-macam kayak gitu. Ya. Anjir bisaan. Lanjut ya. Oke. Kunci semua pintu dan jendela. Wih, apa ini hubungannya dengan sleepwalking? Kunci semua pintu dan jendela. Oke. Maksudnya biar gak keluar gitu ya? Tapi itu tidak menangani dong. Iya kan? Karena ya udah. Kalau dikunci ya seenggaknya enggak. Tidak menangani sih. Kalau dia sleepwalking ya jadi tidak keluar tapi tetap sleepwalking bro. Yes, betul. Berarti tidak oke. Mungkin mengantisipasi keburukannya kali ya maksudnya dari artikel ini. Oke. Hilangkan hal yang berpotensi menimbulkan bahaya di dalam kamar. Iya, ini maksudnya kayak gitu. Hilangkan hal berpotensi menimbulkan bahaya di dalam kamar seperti barang pecah, bla 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 dan lainnya. Oke. Mungkin untuk 2 poin terakhir ini bukan menangani bagaimana tidak sleepwalking lagi ya, tapi dampak meminimalisir dampak dari itu ya. Yes, betul, dampak dari sleepwalkingnya gitu kan. Oke, masuk nih kunci semua pintu dan jendela dan mengamankan ya. Tapi Trit, kalau diingat-ingat mah kayaknya orang ada sedikit pengalaman kayak gini sih waktu lagi sakit keras tuh. Sebenarnya orang jadi gimana ya jelasinnya? Pokoknya orang ada salah satu penyakit yang cukup berat lah waktu itu. Terus dikasih kayak obat, mungkin banyak sekali obat lah yang juga kurang tahu apa isinya gitu ya. Orang tuh kadang-kadang sempet tuh dimana orang tuh melakukan aktivitas, tapi orang nggak sadar, tapi orang sadar lagi. Tapi gimana ya jelasin nih ya? Perasaan apa ini ya? Aduh. Oh jadi Manete lagi sadar sebenarnya? Yes, nggak gitu. Maksudnya tidak tidur? Ya nggak tidur. Orang tuh enggak, ini kan di rumah sakit kan, maksudnya lagi tiduran tuh, terus tiba-tiba orang misalkan mau ngambil air putih, tapi orang tuh kayak apa? Pasif tapi agresif anjay. Ya pasif tapi gimana ya? Pengen air diem aja, tapi tiba-tiba orang tuh ngambil air. Tapi Manete nggak sadar itu. Nggak sadar. Tapi pas udah
menyentuh sesuatu, pokoknya kayak udah berkenaan dengan kulit lah gitu. Tiba-tiba sadar lagi. Alright. Sleepwalking mungkin ini tahapan 1 atau 2 gak sih itu maksudnya? Ya atau yang tadi dibilang kan di yang sebelumnya keadaan medis. Oh iya betul, karena sakitnya ini ya. Sakit dan mengkonsumsi obat. Obat-obatan, iya sih betul. Tadi betul. ada kan ya katanya Iya. gitu. Ini cukup relate sih orang. Oh berarti di situ bisa disebutkan sebagai sleepwalking kategorinya ya. Bisa mungkin ya. Bisa jadi ya. Oke. Oke lanjut ke poin selanjutnya katanya, dan poin terakhir nih guys. Jadi dari artikel ini, apakah boleh membangunkan orang yang tidur sambil berjalan? Oke, menurut artikel ini, hal yang paling sering terjadi adalah orang-orang di sekitar penderita sleepwalking takut untuk membangunkannya saat sedang kumat. Oh, kumatnya pakai tanda kutip loh di situ. Jadi, alright, sebenarnya membangunkan orang yang sedang tidur sambil berjalan bukanlah masalah dan tidak akan menimbulkan hal buruk. Walaupun ketika orang tersebut dibangunkan, ia membutuhkan waktu untuk kembali sadar dengan apa yang telah ia lakukan. Oke. Berarti fine aja ya. Yes, betul. Kan ya itu juga sih menanggulangi bahaya. Betul. Betul gak sih? Jadi kayak betul. takutnya dia nggak sadar terus ngapain? Mending dibangunin sih berarti ya kalau gini ya. Justru membangunkan orang yang tidur sambil berjalan merupakan hal pencegahan yang perlu dilakukan agar orang tersebut terhindar dari cedera. Nah kan benar kan? Ya. Karena terkena benda tajam di sekitarnya atau karena jatuh akibat tertabrak benda. Oh iya, ya itu tadi yang Aing bilang kan. Jadi Ya, betul, mending dibangunin berarti ya. Yes betul, mending dibangunin, bahaya soalnya. Tapi ini dipikir-pikir sebenarnya dengan artikel ini sleepwalking tuh ya bisa kita ambil simpulan sebenarnya salah satu disorder ya. Yes. Salah satu disorder yang mungkin tapi sebenarnya tidak merugikan ke dalam kesehatan kita. Ya. Tapi mungkin kebiasaan ini harus kita maksudnya jangan sampai terbiasa lah gitu Yes. kan, biar tidak membahayakan diri gitu ya. Diri sendiri khususnya dan bisa membahayakan orang lain juga sebenarnya. Yes, betul. Kayak contoh lah, misal lagi sleepwalking, dia megang pisau. Meskipun dia tidak ngapain ke dirinya, tapi kayak misal dia naruh pisaunya di lantai jadinya. Terus nanti ada orang rumahnya yang jalan tidak tahu, terus jadi ini pisau, bisa gitu. Iya betul. Betul. Berarti kalau misalkan siapa ya, misalkan contohnya ada kan Aing suka nonton film-film ala-ala psikopat gitu ya. Oke. Terus dia tuh kadang-kadang tidak sadar ketika misalkan dia sudah melakukan itu. Oh, berarti masuk kategori yang tadi ya? Apa sih namanya? Ini nih, multiple personality disorder. Oh, masuk akal sih. Yes. Masuk akal ya. Berarti yang kayak gitu bisa dibilang psychopath sleepwalking disorder. Aneh banget sih. Tapi ya cuma lumayan menarik lah. Itu Yes. fun fact. Dan keren sih tadi conclusion dari mana, kesimpulan dari mana. Iya kan? Ya jadi tidak ada dari segi medisnya tidak berbahaya. Betul. Tapi mungkin ya itu yang membuat berbahayanya ya ketika kita sleepwalking, kita melakukan sesuatu yang itu membuat jadi bahaya. Betul. Dari sisi medisnya sendiri tidak ya. Betul. Jadi sebaiknya ya itu janganlah ya. Jangan. Kayaknya jangan. Mungkin kalau lihat anjir lucu gitu ya. Anjir seru sih eta lulumpangan ke iya. Dia jalan-jalan nih sambil tidur, dilihat lucu tapi ya itu. Lebih baik jangan berarti. Betul. Oke lah, seperti itu. Mana ada yang disorder zaman sekarang suka mana ya, bukan gitu sih, mana jelasinnya. Mana suka kadang-kadang kepikiran gak sih di zaman sekarang tuh segala sesuatu jadi disorder. Yes. Misalkan nih wibu disorder gitu. Gimana ya jelasin? Iya, Aing ngerti. Atau Aing enggak? ngerti maksudnya. Gimana ya? Kayaknya terlalu menjelekan orang-orang seperti itu sih. Tapi maksud orang kayak contoh nih orang-orang yang suka nonton anime gitu ya. Kadang-kadang si eta teh suka ngerasa si tokoh utama Bray. Apakah itu juga disebut disorder? Itu keren sih untuk kita bahas, Ndro. Iya kan? Kayaknya bisa kita bahas untuk next itu. Oke. Menarik.